Perkenalkan, nama saya Penny Surismika dari Prodi Perbankan Syariah 6C dengan NIM 18631055. Baiklah, saya di sini akan membuatkan video pembelajaran tentang akad lain dalam akuntansi lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, macam-macam akad lain dalam akuntansi dan pengertiannya. Yang pertama, pengertian akad sab. Secara etimologi adalah al-ziyadah atau penambahan, al-ad atau seimbang, dan penghindaran, pemalingan, penukaran, atau transaksi jual beli. Yang kedua, pengertian akad wadi'ah yang berasal dari wada' asli sa'i'ah yang artinya meninggalkan atau menitipkan sesuatu pada orang lain yang sanggup menjaga sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya. Yang ketiga, pengertian akad kardu hasan, yaitu jenis yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungannya. Selanjutnya, pengertian akad hiwalah, yaitu pemindahan atau pengalihan penagihan utang dari orang yang berutang kepada orang yang akan menanggung utang tersebut. Dalam praktik bank syariah tersebut, biasanya aplikasi hawalah ini dilaksanakan dalam bentuk factoring atau anja piutang, di mana nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga. Selanjutnya, pengertian akad rah yang artinya berlandaskan pada firman Allah dan firman-Nya. Akad arah adalah perjanjian piutang dengan menahan barang sebagai jaminan atas hutangnya. Itulah tadi materi yang pertama yang saya jelaskan, dan sekarang saya akan memaparkan materi yang kedua tentang asuransi syariah dan PSAK syariah nomor 108. Pengertian asuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau disingkat dengan DSN MUI. Dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah memberi definisi bahwa asuransi syariah atau takmin, takaful, tadamun yang artinya usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang saling memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan. Adapun jenis asuransi syariah di sini yang saya ketahui, yang pertama asuransi jiwa, yang kedua asuransi pendidikan, yang ketiga asuransi kesehatan, yang keempat asuransi kerugian, yang kelima asuransi dengan investasi, yang keenamnya asuransi berkelompok, dan yang terakhir asuransi haji dan umroh. Adapun prinsip dalam asuransi syariah, yang pertama saling bekerja sama, yang keduanya saling tolong-menolong, yang ketiganya saling membantu. PSAK nomor 108, pernyataan standar akuntansi keuangan 108, pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia atau disingkat dengan DSAKIAI pada tanggal 28 April 2009 berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional atau disingkat dengan DPN nomor 0823 DPN, maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAKIAI dialihkan ke wewenangnya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah.
PSAK 108 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah. Transaksi asuransi syariah yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, surplus dan defisit, underwriting, penyisihan teknis, dan saldo dana terbaru. Sekian penjelasan atau pemaparan materi yang saya jelaskan dari materi yang pertama dan materi yang kedua. Apabila ada salah, baiklah saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang akuntansi untuk zakat dan infak atau sedekah dan PSAK syariah nomor 1. Baiklah, adapun pengertian dari zakat, infak atau sedekah. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, sedekah yang artinya harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan infak yang artinya mengeluarkan harta karena pahala, patuh dan cinta kepada Allah sebagai wujud untuk syukurnya. Manfaat dari zakat infak tersebut pertama, sarana untuk jiwa kita, yang kedua relasi kepedulian sosial kita, yang ketiga sarana untuk meraih perkembangan kita, dan yang keempat untuk rasa syukur kepada Allah. Adapun hikmah dari hikmah zakat ini, yang pertama, hikmah zakat infak sedekah memberantahkan ciri khas dan kebersihan dari diri orang-orang di seperti hidup atau tidak. Akuntansi zakat infak atau sedekah ini berdasarkan PSAK nomor 109. PSAK nomor 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak. PSAK ini berlaku untuk akmil, yakni suatu organisasi atau pengukuhan diatur berdasarkan aturan perundang-undangan yang dimaksudnya untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat atau infak sedekah tadi. Mungkin baiklah materi selanjutnya, yaitu tentang akuntansi untuk istisna dan PSAK syariah nomor 104. Nah, adapun pengertian akad istisna secara etimologi merupakan masdar dari istasna asyai yang artinya meminta membuat sesuatu, yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu berdasarkan pesanan. Sedangkan secara terminologi yaitu istisna transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang istisna menurut PSAK nomor 104, yaitu akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan. Adapun hal-hal terkait istisna atau rukun transaksinya, yang pertama pembeli atau pemesan, yang kedua penjual atau penjual, yang ketiga barang atau jasa yang dipesan, dan yang keempat ijab kabul. Syarat istisna dibagi menjadi 6. Yang pertama, pihak yang berakal, cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Yang kedua, ridho atau kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji. Yang ketiga, apabila si akad yang disyaratkan nanti hanya bekerja dan bukan pesanan, maka akan dihubungkan lagi yaitu pihak yang membuat menyatakan kesungguhan untuk mengadakan barang atau membuat barang tersebut.
Menerapkan aturan jual beli istisna sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan tentang pembayaran. Alat bayar harus diketahui jumlah. Yang kedua, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.